Ada sebuah sekolah yang mengalami masalah. Guru bingung menentukan arah pembelajaran, siswa kurang aktif, dan pengelolaan sekolah belum optimal. Tugasmu adalah mencari solusinya. Untuk menyelesaikan misi tersebut, kamu harus melewati 4 level. Level yang pertama, apa sebenarnya tujuan pendidikan? Level kedua, pendidikan seperti apa yang ingin dibangun? Level ketiga, bagaimana sekolah harus dikelola? Dan level terakhir, bagaimana teori tersebut diterapkan di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Nabila Anastasia Putri dengan NPM A1G026055 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Dalam video ini, saya akan mencoba menyelesaikan misi tersebut melalui filsafat pendidikan dan teori manajemen pendidikan. Sebelum mengatur sekolah, kita harus tahu dulu akan satu hal. Sekolah ini sebenarnya ingin menghasilkan peserta didik seperti apa sih? Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan membawa kita untuk mengetahui lebih dalam tentang filsafat pendidikan. Pertama, kita akan membahas tentang pengertian filsafat pendidikan. Secara sederhana, filsafat dapat diartikan sebagai kecintaan terhadap kebijaksanaan atau pengetahuan yang mendalam. Sementara itu, pendidikan berkaitan dengan proses membimbing dan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Maka, secara etimologis, filsafat pendidikan dapat dipahami sebagai pemikiran mengenai kebijaksanaan yang berkaitan dengan proses membimbing dan mendidik manusia. Sedangkan secara terminologis, filsafat pendidikan adalah cabang filsafat yang mengkaji dan menganalisis secara mendalam mengenai dasar, tujuan, nilai, dan praktik pendidikan. Jadi, filsafat pendidikan tidak hanya membahas tentang bagaimana cara mengajar, tetapi juga mempertanyakan hal-hal yang lebih mendasar. Dari sini, dapat kita pahami bahwa filsafat pendidikan berfungsi sebagai salah satu landasan untuk menentukan arah pendidikan. Filsafat pendidikan juga membantu kita untuk berpikir secara kritis, reflektif, dan sistematis, serta mendalam mengenai berbagai masalah pendidikan. Jadi, jika disederhanakan, filsafat pendidikan membantu kita memahami 3 pertanyaan penting. Apa pendidikan itu? Mengapa pendidikan dilakukan? Dan bagaimana pendidikan seharusnya dilaksanakan? Selanjutnya, kita masuk ke aliran-aliran utama tentang filsafat pendidikan. Terdapat beberapa aliran seperti idealisme, realisme, pragmatisme, eksistensialisme, progresivisme, esensialisme, dan perennialisme. Pertama, idealisme. Idealisme menekankan pentingnya ide, nilai, moral, dan pembentukan karakter. Dalam pendidikan, siswa tidak hanya diharapkan memiliki pengetahuan, tetapi juga memiliki nilai dan karakter yang baik. Contohnya, guru tidak hanya mengajarkan matematika atau bahasa Indonesia, tetapi juga menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan sikap untuk menghargai orang lain. Kedua, realisme. Realisme menekankan realitas objektif, fakta, pengalaman, dan ilmu pengetahuan. Dalam pembelajaran, siswa diarahkan untuk memahami dunia nyata secara rasional dan sistematis. Contohnya, ketika belajar tentang tumbuhan, siswa tidak hanya tentang membaca buku, tetapi dapat mengamati tumbuhan secara langsung atau melakukan suatu percobaan yang sederhana. Ketiga, pragmatisme. Pragmatisme menekankan pengalaman dan kebermanfaatan praktis. Artinya, pengetahuan akan lebih bermakna jika dapat digunakan untuk menghadapi masalah yang nyata. Contohnya, siswa belajar matematika dengan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, seperti uang, belanja, ataupun kegiatan sehari-hari. Keempat, progresivisme. Progresivisme berkembang sebagai kritik terhadap pembelajaran yang terlalu menekankan hafalan dan penyampaian pengetahuan secara satu arah kepada peserta didik. Aliran ini menekankan pengalaman, aktivitas, kerjasama, dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Contohnya adalah pembelajaran melalui diskusi, proyek, eksperimen, atau pemecahan masalah. Yang kelima, eksistensialisme. Eksistensialisme menekankan kebebasan, individualitas, pilihan, dan tanggung jawab. Contohnya, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih topik atau cara mengerjakan tugas sesuai dengan minatnya, tetapi tetap bertanggung jawab terhadap pilihannya.
Keenam, esensialisme. Esensialisme menekankan pentingnya pengetahuan dan keterampilan dasar yang harus dikuasai oleh peserta didik. Contohnya, siswa harus menguasai kemampuan membaca, menulis, berhitung, serta pengetahuan dasar lainnya sebagai bekal untuk belajar lebih lanjut. Ketujuh, perennialisme. Perennialisme menekankan nilai-nilai universal dan pengetahuan yang dianggap penting dan berlaku dalam jangka panjang. Pendidikan kita masuk ke bagian ketiga, yaitu teori manajemen. Sebelum itu kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan teori. Secara sederhana, teori adalah seperangkat konsep, asumsi, dan generalisasi yang digunakan untuk menjelaskan suatu fenomena atau perilaku. Manajemen pendidikan, teori membantu kita memahami bagaimana suatu organisasi pendidikan berjalan dan bagaimana orang-orang di dalamnya dapat bekerja untuk mencapai suatu tujuan. Teori manajemen kemudian berkembang dan dapat kita klasifikasikan menjadi 3 kelompok besar, yaitu teori klasik, teori neoklasik, dan teori modern. Yang pertama adalah teori manajemen klasik. Teori klasik lebih menekankan pada struktur organisasi, pembagian kerja, aturan, tugas, dan efisiensi. Sederhananya, teori ini melihat bahwa agar suatu organisasi dapat berjalan dengan baik, maka setiap orang harus mengetahui tugas dan tanggung jawabnya. Contohnya di sekolah, yaitu kepala sekolah memiliki tugas sebagai pemimpin sekolah, guru bertugas melaksanakan pembelajaran, sedangkan tenaga kependidikan membantu dalam proses administrasi. Dengan adanya pembagian tugas yang jelas, kegiatan sekolah dapat berjalan dengan teratur. Yang kedua adalah teori neoklasik, yang sering juga dikaitkan dengan pendekatan hubungan manusia. Teori ini menekankan pentingnya hubungan antar individu, komunikasi, kerjasama, motivasi, dan kepuasan pekerjaan. Contohnya di sekolah, seorang kepala sekolah tidak cukup hanya membagi tugas kepada guru. Kepala sekolah juga perlu membangun komunikasi yang baik, mendengarkan pendapat guru, memberikan motivasi, dan menciptakan suasana kerja yang nyaman. Yang ketiga adalah teori manajemen modern. Teori modern memiliki organisasi secara lebih luas dan dinamis. Salah satu pendekatan penting dalam teori modern adalah pendekatan sistem. Dalam pendekatan sistem, organisasi dipandang sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari berbagai bagian yang saling berhubungan. Misalnya, itu sekolah. Semua bagian tersebut saling mempengaruhi. Sekarang, kita hubungkan ketiga teori tersebut dengan praktik pendidikan. Misalnya, sebuah sekolah ingin meningkatkan kemampuan membaca siswa. Jika menggunakan teori klasik, sekolah akan fokus pada pembagian tugas dan struktur. Jika menggunakan teori neoklasik, sekolah tidak hanya mengatur tugas, tetapi juga memperhatikan manusia yang menjalankan program tersebut. Sedangkan, jika menggunakan teori modern, sekolah melihat masalah tersebut sebagai bagian dari sistem yang lebih luas. Lalu, apa hubungannya antara filsafat pendidikan dengan manajemen pendidikan? Hubungannya dapat kita sederhanakan menjadi filsafat menentukan arah, sedangkan manajemen membantu mewujudkan arah tersebut. Filsafat pendidikan menjawab pertanyaan, pendidikan seperti apa yang ingin kita wujudkan, sedangkan manajemen pendidikan menjawab bagaimana cara mengelola sumber daya dan kegiatan agar tujuan tersebut tercapai. Jadi kesimpulannya adalah filsafat pendidikan memberikan arah tentang pendidikan yang ingin dicapai, sedangkan manajemen pendidikan membantu mewujudkan tujuan tersebut melalui pengelolaan yang tepat. Sebagai calon guru SD, pemahaman ini penting agar kita tidak hanya mampu mengajar, tetapi juga memahami tujuan pendidikan dan mampu berperan dalam pengelolaan pendidikan yang baik.